F besar, F kecil. Nah, kalau F ini adalah frekuensi sinyal, itu adalah jumlah siklus per detik, ya, jumlah gelombang per detik, satuannya Hertz. Nah, ini persamaan sinyalnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, Anda bisa lihat itu adalah contoh grafik XAT adalah A cos 2 VFT plus theta. Ada tetanya ya di situ karena kita bisa lihat tetanya tidak nol karena bisa lihat dari grafik itu posisinya bergeser. Posisinya bergeser tidak tepat mulai dari titik nol. Berarti itu ada nilai theta. Nah, untuk setiap frekuensi F, maka ada sinyal XAT ini bersifat periodik, ya, bersifat periodik. Karena sinusoidal sendiri ada sinyal periodik. Nah, di mana periodik itu bahwa XA pada saat T ditambah perioda ditambah TP itu sama dengan X pada saat T. Nah, ini. Jadi nilai X pada saat T ditambah TP sama dengan X pada saat T. Contohnya ini nih ya, nilai di sini ya, nanti akan sama dengan satu periode dengan ini. Nah, akan sama nilainya. Karena itu satu periode, satu gelombang penuh. Atau yang di puncak sini, satu gelombang penuhnya kalau ke kanan ini, itu sama nilainya, ke kiri ini, itu sama nilainya. Sinyal-sinyal sinusoidal waktu kontinu dengan frekuensi berbeda itu bisa dibedakan. Dibedakan dengan jelas ya kalau frekuensinya berbeda. Nah, kemudian frekuensi bisa diperbesar. Kita lanjut. Untuk F sama dengan 0, kalau frekuensinya sama dengan 0, maka T itu adalah 1 per F. Kalau F-nya 0 berarti T-nya tak hingga ya. Nah, T-nya tak hingga. Nah, ini sesuai dengan hubungan rumus F sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Mengenai kekontinuan T, kita dapat menambah frekuensi F tanpa batas ya dengan pertambahan yang sesuai dengan laju osilasi. Nah, itu frekuensi itu bisa kita ubah-ubah gitu ya. Persamaan yang tadi, persamaan sinyal sinusoidal itu bisa juga dituliskan dalam bentuk identitas Euler. Persamaan Euler yaitu ini. E pangkat plus minus J omega J pasa sama dengan cos pasa di plus minus J sin pasa. Nah, ini identitas Euler. Jadi si persamaan sinyal tadi kita bisa tuliskan dengan menggunakan identitas Euler yaitu ini XAT sama dengan A kali E pangkat J omega T plus theta. Di persamaan ini yang sebelah kiri XAT ini sama dengan persamaan yang tadi. Cuman dituliskan dengan menggunakan identitas Euler yaitu E pangkat. Ya, E pangkat. Nah, kalau diuraikan karena E pangkat plus minus J omega itu adalah cos V plus minus J sin V, maka si rumus yang sebelah kiri kalau dimasukkan jadilah ini. Jadilah A per 2 E pangkat J omega T plus theta ditambah A per 2 E pangkat min J omega T plus theta. Ini persamaan sinyal sinusoidal yang dituliskan dalam bentuk Euler menggunakan identitas Euler. Nah, kalau dilihat di sini maka ada komponen positif, ada frekuensi negatif komponen frekuensinya. Kalau positif berarti dia sesuai gerak sudut berlawanan jarum jam. Kalau berputar ke kiri berlawanan jarum jam positif. Kalau ke kanan searah jarum jam berarti frekuensinya negatif. Kalau digambarkan dalam diagram Pasor imajiner ini. Masih ada yang ting-tong ini teh. Kita lanjut lagi ya. Setelah ini nggak ada lagi yang di-approve nih. Udah terlalu telat nih. Sinyal sinusoidal waktu diskrit.
Kalau tadi continuous. Kalau discrete bentuknya tidak dituliskan dalam bentuk T. Lihat perbandingannya. Kalau di sinyal continuous T, di sini N. Di sinyal continuous menggunakan omeganya begini simbolnya, di sini menggunakan omeganya begini. Sama-sama dibacanya omega juga. Sama-sama dibacanya omega. N-nya itu adalah integer, bilangan bulat, A-nya amplitudo, omeganya frekuensi, radian per sampel. Kalau yang tadi omega yang simbolnya begini, ini radian per detik. Kalau ini radian per sampel. Karena tadi domainnya waktu per detik, kalau ini di discrete ini per sampling, ya, per sampel. Tetanya fasa, ini tetap. Nah, di sini kita lihat perbedaannya lagi. Kalau tadi omega ini adalah 2pi F besar, itu F besar untuk menunjukkan frekuensi di domain kontinu. Kalau ini omega ini adalah 2VF kecil. F ini adalah frekuensi di domain discrete gitu ya, di wilayah discrete. Kalau kita kerja di discrete, bentuk discrete, F-nya F kecil di sini disimbolkannya. 2VF juga sebetulnya, tapi F-nya beda. Di sini F-nya adalah siklus per sampel di discrete. Oke. Nanti ini yang telat-telat tolong jangan telat terus ini ya. Kalau dikasih waktu jam 13 ya sebelumnya harus sudah siap-siap. Yang barusan telat ya. Kita lanjut lagi. Xn adalah A cos 2V F0N plus theta. Ini adalah persamaan dasar dari bentuk sinyal discrete. Sinyal sinusoidal dalam bentuk sinyal discrete. Itu A cos 2V F0N plus theta. F0 ini frekuensi dasar. Ya, frekuensi dasar. Xn periodik hanya bila frekuensi F merupakan bilangan rasional. Ingat ini. Jadi kalau dalam domain discrete, ya, si Xn ini periodik hanya bila frekuensi F ini bentuknya adalah bentuk rasional. Bentuk rasional. Contoh ini omega 0-nya ada V per 6, F0-nya adalah 1/12, θ-nya adalah V per 3. Kalau dituliskan, digambarkan, bisa seperti ini gambar di samping. Itu bentuknya sinusoidal ya. Ini kalau disambungkan seperti ini. Nah, Xn itu periodik hanya bila frekuensi F adalah bilangan rasional. Dan kalau periodik maka berlaku Xn pada saat N ditambah N besar, tambah perioda, itu sama dengan Xn. Jadi periodanya di sini, kalau di continuous itu T, kalau di discrete itu N besar. Itu perioda, ya, perioda di discrete. Sehingga cos 2V F0N plus N plus theta, N kecil dan N besar ya, sama dengan cos 2VF N kecil ditambah 2VF N besar ditambah theta. Dan ini akan sama dengan cos 2VF N plus theta. Ini menggunakan rumus trigonometri. Menggunakan rumus trigonometri yang ini itu kembali ke sini. Akan sama kalau Xn plus N sama dengan Xn atau ada perioda. Nah, bisa juga kita tuliskan ya, hubungan antara perioda dan frekuensi kalau di continuous itu adalah F sama dengan 1/T. Kalau di sini F sama dengan K per N. K per N. Dan N terkecil disebut perioda dasar. Sehingga 2PFN, ya, 2PFN, F0 itu sama dengan 2VK. 2VFN sama dengan 2VK. Nah, dari sini kita bisa peroleh 2V-nya dicoret, 2V-nya dicoret, sehingga diperoleh F0-nya adalah K per N. K dibagi N. Zaki Prawira. Zaki Prawira kenapa telat sekali ini? Zaki. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum.
Habis antar ke rumah sakit, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sinyal-sinyal sinusoidal waktu diskrit dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda sebanyak 2 VK itu adalah identik, ya, tidak bisa dibedakan. Sekali lagi ya, sinyal sinusoidal waktu diskrit dengan frekuensi yang berbeda 2 VK. Jadi kalau ada 2 sinyal sinusoidal, beda frekuensinya 2 VK, maka sinyalnya itu akan identik, akan sama. Jadi cos omega 0 plus 2 Vn tambah theta itu akan sama dengan cos omega 0n tambah 2 Vn ditambah theta sama dengan cos omega 0n tambah theta. Jadi yang ini sama dengan ini. Sinyal yang dibedakan frekuensinya sebanyak 2 VK. Nah, ini kan bedanya 2 VK. Ini omega 0n plus theta, ini omega 0n ditambah 2 Vn. 2 Vn atau 2 VK. Nah, itu akan sama sinyalnya. Sehingga bisa ditulis juga seperti ini. XKN sama dengan A cos omega KN ditambah theta. Iya. Dan omega K itu sama dengan omega 0 ditambah 2 VK. Kalau sinyal ditambah frekuensi sudutnya sebesar 2 VK, maka sinyalnya bentuknya akan sama dengan sinyal sebelumnya. Dengan batas-batas min V sama kurang dari omega kurang dari V. Atau min setengah kurang dari F kurang dari setengah. Nah ini ya. Kita lanjut lagi. Ini beberapa contoh bentuk sinyal cos omega 0n. Ini cos omega 0n dengan frekuensi sudut sama dengan 0. Ini bentuk gambarnya. Kalau frekuensi sudutnya V per 8, ini bentuknya. Ini V per 4, ini bentuknya. Ini V per 2, ini bentuknya. Ini omega 0-nya V. Kita bisa lihat di sini bahwa semakin besar frekuensi sudut, ya, semakin besar frekuensi sudut, maka bentuk sinyalnya semakin jarang, gitu ya, semakin jarang. Dan rekonstruksinya menjadi lebih sulit. Tapi kalau yang ini V per 8 ini lebih bagus. Dilihat dari frekuensi sudutnya, bukan F-nya. Nah, Xn adalah cos omega 0n. Ini adalah bentuk persamaan sinusoidal di dalam domain diskrit, ya, yang diasumsikan ini tetanya sama dengan 0, artinya tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran, ya. Ini mulai dari V kurang dari omega kurang dari 2V. Misal adalah ada X1. X1 itu A cos omega 1n. Dan itu sama dengan A cos omega 0n. Kalau omega 1-nya sama dengan omega 0. Terus ada X2. X2 itu A cos omega 2n. Nah, omega 2 itu adalah 2V min omega 0. Misalkan omega 2-nya ada 2V min omega 0, maka kita masukkan X2n adalah, masukin ke sini A cos omega 2n, omega 2-nya diganti dengan 2V min omega 0, diganti dengan ini, kemudian diteruskan jadi A cos 2Vn dikurangi omega 0 kali n. Nah, ini yang ini. Nah, dari sini ke sini. Kemudian kalau disederhanakan, ini, karena ini pakai aturan trigonometri kosinus, maka ini sama dengan A cos min omega 0 n. Itu A cos min omega 0 n. Nah, ini aturan kosinus dasar, ya. 2Vn dikurangi omega 0 n itu jadi minus omega 0 n dalam kosinus, ya. Di dalam kosinus ini bisa seperti ini, sederhanakan. Nah, dan kita lihat bahwa A cos minus omega 0n itu sama dengan aturan kosinus nih. A cos omega 0n. Ingat-ingat lagi aturan kosinus. Kalau cos n itu sama dengan cos min n itu sama dengan cos n dalam sinus, ya. Cos minus 30 itu sama dengan cos 30. Ingat-ingat lagi ini aturan sinus. Jadi dari sini sama dengan ini. Dan ini A cos omega 0n ini sama dengan bentuknya kembali ke yang awal tadi, yaitu X1 X1n.
X1N. Nah, dari sini kita lihat bahwa X2N ternyata kalau diuraikan itu akan jadi sama dengan X1N. Artinya omega 2 ini adalah alias dari omega 1. Omega 2 adalah alias dari omega 1 karena menyebabkan hasil sinyalnya jadi sama. Omega 2 yang ini nih, yang 2 min omega 0 itu sama dengan omega 1. Alias dari omega 1 karena apa? Hasilnya ternyata X2-nya itu sama dengan X1N. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi aliasing. Di frekuensi aliasing itu modelnya seperti ini. Ada frekuensi lain yang menyebabkan sinyal jadi bentuknya jadi sama. Nah, ini dalam kasus filtering kayak gitu, ini jadi tidak menguntungkan. Karena bisa salah tafsir. Yang dimaksud sinyalnya begini ternyata padahal bukan itu sinyalnya, gara-gara ada frekuensi alias tadi. Ada frekuensi alias yang menyebabkan sinyalnya jadi serupa dengan sinyal yang lain. Jadi ini konsep aliasing ya. Kemarin kan kita sudah bahas sedikit tentang masalah aliasing. Yaitu kalau samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal asli, itu bisa menimbulkan aliasing. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti akan ada latihan-latihannya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke proses pendigitalisasiannya. Tadi konsep dasarnya dulu. Ya, konsep dasarnya dulu supaya nanti tidak kaget ketemu kasus-kasus yang kayak tadi. Analog to digital conversion. Konversi di analog ke digital. Ada beberapa tahapan, sampling, kuantisasi, baru pengkodean. Jadi kalau digambarkan flow-nya kayak gini. Jadi dari sinyal analog yaitu XAT tadi dalam domain continuous, kemudian disampling jadi XN, ini sudah discrete secara waktu, kemudian dikuantisasi oleh pengkuantisasi jadi XKN. Ada XKN, key itu simbol sudah dikuantisasi. Maka di sini adalah sinyal yang terkuantisasi, kemudian dikodekan menjadi deretan sinyal digital, deretan bit stream digital. Ini contoh yang kemarin kita ilustrasikan ya, dari suara manusia kembali ke suara manusia, ke rekonstruksi suara manusia lagi. Jadi suara manusia analog, kemudian disampling, dikuantisasi, kemudian di sini diolah ya, sinyalnya DSP-nya, digital signal processing-nya, kemudian masuk ke proses rekonstruksi lagi ya, untuk mengembalikan menjadi sinyal analog lagi. Ada pengkonversian lagi di sini, digital to analog converter, kemudian difilter, dan kemudian hasil keluarannya adalah sinyal asli yang sama dengan sinyal sebelumnya. Nah, kita bahas satu-satu. Proses sampling. Sampling adalah proses pengambilan sampel dari sinyal analog pada waktu tertentu dengan sangat cepat. Nah, ingat, dengan sangat cepat. Proses dilakukan secara periodik setiap T detik yang kemudian dikenal sebagai periode sampling. Periode sampling dikenal. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan dalam waktu TS atau time sampling yang jauh lebih kecil dibandingkan T. T itu periode sampling, kalau TS itu time sampling. Dengan demikian output yang dihasilkan berupa pulsa-pulsa sinyal tersampel. Sinyal analog disampling setiap T detik. Setiap T detik menghasilkan deretan data sampling. Sampler diasumsikan ideal. Dalam proses sampling, itu sampler itu diasumsikan ideal ya, artinya sangat cepat. Sangat ideal. Walaupun kenyataannya sampler itu sebetulnya tidak ideal. Ya, sebetulnya kenyataannya sampler itu tidak ideal, tapi diasumsikan ideal. Laju sampling diasumsikan konstan. Artinya jarak waktu antar sampling sama, yaitu frekuensinya adalah 1/T. Frekuensi samplingnya 1/T. Sekian sampel per detik. Nah, catatannya nih, kalau sampling terlalu sering, data yang didapatkan banyak. Nah, kalau data yang didapatkan banyak, kerugiannya penyimpanan menjadi besar.
filenya menjadi besar. Lebih besar ya, dibanding kalau samplingnya agak jarang. Tapi kalau samplingnya terlalu jarang, maka banyak informasi yang hilang. Maka ikutin lagi kembali kepada aturan Shannon dan Nyquist, yaitu frekuensi sampling itu harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum sinyal. Nah, kita simbolkan Fs ini frekuensi sampling ya. Frekuensi sampling. Jadi kalau kita gambarkan ini misalkan sinyal asli nih. Ya, yang garis putus-putus ini sinyal asli. Ya, kemudian disampling jadilah yang ini nih ya, gambar di bawah yang lebih jelasnya. Yang di bawah ini sinyal continuous, kemudian disampling jadilah ini, diambil tek 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 tek, bentuknya jadi yang sebelah kanan titik-titik ini. Ya. Pada saat pertama titik ini, kedua titik ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya tuh diambil titik-titiknya itu. Kalau diilustrasikan prosesnya adalah seperti ini. Ya, mulai dari input XAT, kemudian di sini ada sampler, ada blok sampler yang disampling sinyal tadi dengan frekuensi sampling ya, 1/T yang menghasilkan XN, yaitu XANT. Nah, ini perhatikan simbolnya. XN itu ada sinyal waktu diskrit, itu adalah sinyal asli ya yang disampling dengan NT gitu. Jadi sebetulnya XN itu adalah XA ya, XA yang awal tadi, tapi T-nya kita ganti menjadi N kali T. T waktunya itu diganti jadi NT. Ini ya, XN sinyal hasil sampling itu adalah sinyal asli, tapi T-nya diganti menjadi NT. Kalau ada sinyal misalkan XT-nya, XAT-nya adalah A cos T, ya, A cos T, maka XN-nya adalah A cos NT gitu. T-nya diganti dengan N kali T. Cara cepatnya begitu. Nah, jadi proses yang terjadi itu XN itu adalah XA, ya, T-nya diganti dengan NT. Atau bisa dituliskan seperti ini, XAT dengan T-nya itu adalah NT. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham sampai sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan sampler itu dia merubah ke discrete dulu ya Pak, kan dari analog gitu ya. Habis itu ke discrete ya Pak ya? Ya, sewaktu discrete. Yang Kalau discrete-nya itu waktunya di sini. kalau misalkan komponennya itu berupa apa ya Pak? Kalau aplikasiannya? Pengaplikasiannya. Ya, kalau pengaplikasiannya itu frekuensi clock itu clock. Kalau dalam komputer kan ada clock tuh. Ya, ada clock, ada pewaktu. Nah, itu adalah sampler. Di perangkat komputer kita itu ada perangkat untuk melakukan sampling. Ya, melakukan sampling. Jadi ini ada semacam chip untuk melakukan sampler. Jadi nanti kalau sinyal masuk nanti dilakukan proses sampling. Nah, di sini ada jumper, biasanya ada jumper yang kita bisa setting untuk mengeset berapa frekuensi clock yang kita inginkan. Kalau dulu kita sering kali melakukan uji coba memindahkan clock itu untuk menaikkan frekuensi clock. Ya, frekuensi clocknya dinaikkan. Frekuensi clock itu sebetulnya frekuensi contoh bentuk sampler. Jadi yang melakukan samplingnya itu siapa? Ya ini perangkat sampler, ada chip untuk melakukan sampling. Nanti keluarannya itu sinyal yang sudah didiskretkan. Gitu. Semua perangkat ADC itu pasti ada chip untuk samplingnya. Bukan sampler. Jadi sinyal yang masuk ke situ akan disampling, dicuplik, diambil gitu. Sesuai dengan instruksi. Itu catur. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada perangkat digitalisasi dulu. Kalau kamu beli alat itu namanya ADC, analog to digital converter. Nah, di dalamnya itu ada
block sampler. Blok untuk melakukan proses sampling. Jadi sinyalnya itu sebelum diolah, dicuplik dulu sama dia. Berapa frekuensi samplingnya di situ mah nggak bisa diatur-atur lagi, udah bawaan pabriknya di setting berapa di sana. Setiap standar teknologi pasti punya ininya. Setiap produk teknologi punya standarnya berapa kali, tapi yang jelas mereka pasti mengikuti aturan Shannon-Nyquist, yaitu Fs itu akan lebih besar sama dengan F2 Fmax. Nah gitu ya, realisasinya begitu. Jadi di setiap pengolahan sinyal digital pasti ada block sampler, ada perangkat sampling ya, bentuknya chip untuk melakukan proses sampling. Nah ini contoh kita melakukan sampling sinyal dengan program, dengan program. Nah kalau dengan program yang melakukan samplingnya ya berarti komputer pemroses. Nah, pemroses itu diinstruksikan oleh program. Ini contoh program untuk melakukan sampling menggunakan MATLAB nih. Ini MATLAB untuk melakukan sampling. Ini adalah sinyal discrete, sinyal continuous ya. Ini sinyal yang waktu diskritnya sudah di sampling. Kemudian diplot jadilah seperti itu. Ini contoh instruksi untuk ngeplotnya ini ya. Contoh instruksi untuk ngeplotnya. Nah, contoh operasi sampling. Ini contoh operasi sampling. Mengambil nilai perubahan suhu pada suatu hari. Nah, kalau ada termometer suhu, ini dia akan mencatat terus itu nyambung. Tapi kita cukup mencatatnya ya di menit di jam ke 2 jam, setiap 2 jam. Diambil gitu. Setiap 2 jam diambil. Inilah datanya. Nah, ini adalah sampel. Ya, sampel atau data suhu yang sudah disampling. Yang tadinya continuous, ada mungkin menit ke 1, menit ke 2 dan seterusnya, continuous lah ya. Semua waktu ada nilainya, tapi kita cukup mengambil per 2 jam. Misalkan gitu. Ya, per 2 jam. Di jam pertama, di jam 0 ke 0 nih, suhunya 13. Setelah 2 jam berikutnya 12. Kemudian jam keempat 10 gitu. 10 derajat. Nah, ini contoh sampling. Tidak semua waktu dicatat. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Nah, kita mulai menurunkan beberapa persamaan. Ingat bahwa XN itu adalah XA dengan menggantikan N dengan NT. Ya, N kali periode sampling. Dan ini sama dengan A cos 2V Fn T ditambah theta. Kan 2V Ft ya. 2V Ft ditambah theta. Ini rumus dasarnya nih. 2V Ft tambah theta. F-nya adalah Fn. F-nya adalah Fn. Sinyal yang disampling itu F-nya Fn menggunakannya. Sehingga A cos 2V N 2V N F per Fs. Dari mana F per Fs? Nah, kita tahu bahwa T itu adalah 1 per Fs. Sehingga digantilah ini T-nya jadi per Fs. 2V N F per Fs tambah theta. Begitu. Nah, ingat lagi rumus dasarnya. A itu adalah cos 2V F kecil. Ya, kalau di diskrit ya 2V F kecil. T ya, 2V Fn di diskrit itu ditambah theta. Nah, F kecil itu berarti kalau kita lihat rumus 144 itu adalah F per Fs. F kecil ini adalah F per Fs. Ini adalah hubungannya ya. Hubungannya. F kecil ini adalah F per Fs. F itu apa tadi? F adalah frekuensi sinyal diskrit. F ini adalah frekuensi sinyal continuous. Fs adalah frekuensi sampling. Jadi hubungan antara frekuensi sinyal continuous, frekuensi sinyal sampling,
dengan frekuensi sinyal diskrit dinyatakan dengan persamaan 145 ini. F kecil adalah F besar per Fs. F kecil adalah variabel yang menyatakan frekuensi sinyal di domain diskrit. F besar adalah frekuensi di domain waktu continuous. Fs adalah frekuensi sampling. Sehingga ini akan sejalan dengan omega adalah omega besar T. Ya, omega ini adalah omega besar T. Itu. Ya, kan F itu adalah omega itu adalah 2πf. Ya, 2πf n. Ya, 2πf n atau 2πf nih yang tadi nih. Nah, tadi ya. Nah, ini ya. Nih, omega adalah 2πf. Omega itu 2πf. Kalau omega besar, itu 2πf besar. Omega besar itu adalah 2πf besar. 2πf besar. Nah, ini 145. Nah, kalau ingin diganti ke sini, ya nanti akan dapat omega kecil sama dengan omega besar kali T. Anda bisa turunkan sendiri lah, gampang itu. F, kita lihat dari rumus yang ini ya, omega kecil ada 2πf kecil. Berarti kalau ini di 145 itu F kecil itu adalah omega per 2V. Ya, sama dengan F besar. F besar itu apa? Omega besar per 2V ya, dibagi Fs. Fs itu apa? 1 per T. 1 per T. Nah, sehingga ini 2V bisa dicoret. Omega itu adalah omega besar dikali T. T-nya pindah ke atas. Nah, ini adalah 146. Nah, tentu saja ini berlaku ketentuan min tahingga kurang dari F kurang dari tahingga, min tahingga kurang dari omega besar kurang dari tahingga. Dan kalau dimasukkan, ini min setengah kurang dari F kecil kurang dari setengah, min V kurang dari omega kecil kurang dari V. Sampai sini ya bisa dipahami ini hubungan antar F kecil, F besar, dan Fs. Atau juga omega kecil dengan omega besar. 145, 146 ini penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini kan ada batas-batas ya. Ada batas-batas untuk apa tadi? F. Ya. Ada batas-batas untuk F. Ya, sehingga kalau dimasukkan ya batas-batas itu dapatlah ini. Ya, min 1 per 2T atau min Fs per 2 kurang dari sama dengan F kurang dari sama dengan Fs per 2. Dari mana itu? Ini dari batas-batas ini. Ya, dari batas-batas ini diperoleh batasannya ini. Dan ini ekivalen dengan min V per T atau min V kali Fs kurang dari sama dengan omega besar kurang dari sama dengan V kali Fs. Ini batas-batasnya. Batas-batas nilai omega besar dan F besar. Ini kalau dibuat tabel relasi ini tabel relasinya, tabel satu-satunya. Di domain continuous sebelah kiri, sebelah kanan domain discrete. Jadi kalau ngubah dari continuous ke discrete, not responding. Kalau ngubah dari continuous ke discrete, maka ini patokannya. Kalau ngubah dari discrete ke continuous, maka ini patokannya. Kalau kita ngubah dari discrete ke continuous, maka kita harus mencari mencari omega besar kan. Omega besar itu adalah omega kecil per T. Dan F besarnya itu adalah F kecil kali Fs. Itu tinggal diubah. Nah, kalau ke kanan, kita mengubah dari continuous ke discrete. Continuous ke discrete itu berarti kita harus mengubah menjadi domain menjadi omega kecil. Maka omega kecil itu adalah omega besar kali T dan F kecilnya itu adalah F besar dibagi Fs. Itu tabel untuk mentransformasikan sinyal continuous ke sinyal waktu discrete.
Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lihat ke contoh soal. Ini contoh yang tadi ya, samplinglah sinyal XAT, AA cos 2 VFT plus theta menjadi sinyal XN ya, dengan sampling Fs, frekuensi samplingnya. Cari hubungan antara frekuensi dari sinyal XAT dengan frekuensi sinyal XN. Berarti harus cari hubungan F besar dengan F kecil ini. Hubungannya gimana? Nah, itu yang tadi rumusnya nih. Tinggal kita masukkan jadilah ini. Jadi XN adalah XAT, T-nya diganti dengan NT. Sehingga A cos 2V FNT. Jadinya ini FNT ditambah theta. Jadi A cos 2V FN per Fs plus theta sama dengan A cos 2V Fn plus theta. Di mana F itu adalah F per Fs. Tinggal dimasukin aja. Ini untuk mengkonversikannya. Nah, sekarang teoremanya. Teorema sampling ini menspesifikasikan minimum laju sampling. Yaitu 2 kali F max. Ingat 2 kali F max. Atau di sini simbolkan 2 kali W. Ya, W itu adalah frekuensi tertinggi, frekuensi maksimum. Nah, ini disebut dengan teorema Shannon. Ya, teorema Shannon. Di teorema sampling berbunyi jika sebuah sinyal kontinu memiliki frekuensi tertinggi W Hz, maka sinyal tersebut dapat disampel dengan laju minimum Fs itu harus lebih besar sama dengan dari 2 kali W atau 2 kali F max. Atau T kurang dari setengah W. Nah, ini kalau dicari T-nya. Ingat hubungan F dan T. T itu adalah seper F. T itu seper F, F itu seper T. Nah, kemudian nanti setelah sampling dan sebagainya akan difilter ya, baik dengan low pass atau band pass. Kalau low pass tuh begini berarti yang dilewatkan ini. Ya, kalau band pass itu band tertentu yang dilewatkan. Band tertentu yang dilewatkan. Nah, kemudian ada lagi Nyquist rate. Nah, ini Nyquist rate ini sebetulnya memperkuat teori Shannon. Jadi teori Shannon menyatakan pokoknya minimal 2 kali F max. Nah, Nyquist rate itu mempertegas lagi bahwa sinyal ini bisa direkonstruksi, membuktikan ya, Nyquist ini membuktikan bahwa sinyal itu bisa direkonstruksi kalau ini Fs-nya lebih besar dari 2 kali F max. Ini dia membuktikan teorema yang diusulkan oleh Shannon. Jadi memperkuat nih Nyquist ini. Kemudian bagaimana merekonstruksi sinyal analog dari sinyal digital melalui rekonstruksi ideal? Ini ada rumusnya, tinggal dimasukin langsung. Jadi misalkan nih, cara rekonstruksi adalah dengan menggunakan fungsi interpolasi GT. Misalnya F max-nya adalah B, maka fungsi interpolasinya itu adalah sin 2V BT per 2V BT. F-nya F max yang dipakai. Jadi fungsi interpolasi itu adalah sin 2V F max T dibagi 2V F max T. F max-nya misalkan B, maka fungsi interpolasinya itu GT adalah sin 2V BT. Nah, kemudian proses interpolasinya dilakukan menggunakan rumus ini. Jadi tinggal dimasukin nanti. Rekonstruksi itu menggunakan rumus ini. Dari diskrit ke mau direkonstruksi menjadi sinyal kontinus lagi, maka gunakan rumus ini. Yaitu sigma dari min ta hingga sampai ta hingga XAN per Fs dikali dengan G fungsi G T min N per Fs. Atau seperti ini rumusnya. XN dikali G T min NT. Itu nanti akan dapat lagi sinyal XAT-nya. Kalau kita itu sudah menikmati ya proses itu, rumus ini sudah tertanam di dalam bentuk algoritma, ya, dalam bentuk program yang kita nikmati. Kita lihat satu contoh soal saja ya, tentang frekuensi aliasing. Ini masih bicara sampling. Diketahui sinyal analog XAT 3 cos 50 Vt 10 sin 300 Vt dikurangi cos 100 Vt. Berapa Nyquist rate-nya? Berapa Nyquist rate?
Nyquist rate itu ada 2 kali F max tadi. Nyquist rate itu 2 kali F max. Berarti kita harus cari F max-nya berapa. Ini berapa frekuensinya di sini? Ada yang bisa jawab? Komponen sinyal pertama berapa F-nya? Catur atau siapa? Berapa ini frekuensinya? 50, Pak. Rumusnya apa? 25 ya. Bentuknya adalah 2 VFT. Ya, lihat ini 2 V-nya. V-nya ada, nah T-nya ada, 2F. Berarti 2F adalah 50. Berarti F-nya 25. Nah, ini 25 frekuensinya. Yang ini berapa frekuensinya? 150. 150. Yang ini? 50. Frekuensi yang paling maksimum. Ini ya. Frekuensi yang paling besar adalah 150 dari sinyal XAT ini. Komponen sinyal yang frekuensinya tertinggi adalah ini. Maka Nyquist rate-nya adalah 2 dikali 150, yaitu 300 Hz. Itu Nyquist rate-nya. Nah, sekarang tadi masalah aliasing tadi. Ya, jika sinyal disampling dengan laju sampel lebih kecil dari 2 kali frekuensi max, maka hasilnya begini tuh. Akan ada irisan, aliasing. Jadi cacat aliasing disebutnya. Kenapa? Karena menghasilkan sinyal, ya, menghasilkan sinyal yang mirip gitu dengan sinyal yang lain. Itu namanya aliasing tadi, alias. Kayak tadi ada omega 2. Ternyata omega 2 ini yang di kasus tadi adalah 2V min omega 1. Ternyata omega 2 ini menyebabkan sinyal X2 itu akan sama dengan X1. Nah, itu alias. Jadi W2 adalah alias dari W1. Nah, frekuensi aliasing ini tidak menguntungkan di dalam proses sampling, di dalam proses pengolahan sinyal. Karena dia jadi bisa menipu gitu ya. Maksudnya bukan sinyal itu tapi ternyata bentuknya sama. Nah, kalau digambarkan begini nih, ada titik temu di sini. Itu yang disebut dengan cacat aliasing. Cacat aliasing ini yang begini nih. Contoh, ya, contoh. Satu aja ya. Misalkan X1T sama dengan cos 2V kali 10T. Perhatikan baik-baik. Nanti ujian akan keluar soal aliasing-aliasing ini. X2T is not responding. Bentar. Nah, misal X2T-nya adalah cos 2V kali 50T. Nah, perhatikan ya, samplinglah kedua sinyal ini menjadi X1N, X2N dengan Fs-nya 40. Fs-nya 40 dimintanya, disampling katanya dengan Fs 40. Oke, Fs 40 berarti T-nya, T samplingnya ada 1/40. Karena T adalah 1/F. Nah, maka X1N kita peroleh, X1N adalah XT, di mana T-nya diganti NT. Berarti cos 2V, nah, di situ kan 10T, maka diganti menjadi 10NT. Jadi T-nya diganti dengan NT. Jadi cos 2V, nah, kita masukkan. N-nya tetap, T-nya berapa? T-nya 1/40. Ya, 10-nya ini tetap ada nih, 10 ini dibagi 40. Kenapa? Karena periodenya 1/40. Nah, sehingga didapatlah jadi cos V/2N. Tuh. Itu sinyal pertama. Ini adalah sinyal diskrit hasil sampling ya, dari sinyal pertama. Sekarang sinyal kedua jadi kayak gimana nih? X2N ya, itu sama dengan X2T diganti T-nya dengan NT. Cos 2V, nah, digantilah ini jadi 50/40. Per 40 dari mana? Kan ini frekuensi sampling 1/40. Sinyal kedua kan ininya 50 kan? Jadi 50/40 N. Nah, karena T-nya diganti dengan NT. Karena T-nya 40 jadi N/40 gitu.
T-nya 1/40. Dapatlah ini, cos 2V dikali 1 ditambah 10/40N. Ya, dan ini sama dengan cos 2V 10/40N. Ini dengan rumus trigonometri disederhanakan jadi gini. Ya. Nah, dan ini kalau disederhanakan lagi, ini coret-coret kan jadi 20/40 kan. Jadi ini V/2 jadinya. Cos V/2N. Coba perhatikan nih. Ya, sama nggak dengan yang pertama? Sama nggak? Sama. Sama ya. Sama, Padahal sinyal aslinya beda. Gitu. Sinyal aslinya beda, sinyal dari kontinuusnya beda. Kenapa didiskretkan kok jadi sama? Nah, ini yang disebut dengan aliasing. Gara-gara apa? Gara-gara frekuensi sampling yang dipakai ya, tidak memenuhi syarat. Frekuensi samplingnya berapa ini? 40. Harusnya berapa coba minimalnya frekuensi samplingnya? Harusnya berapa? 100. 100 ya. Karena di sini sinyalnya berapa? F-nya di sini berapa? 50 ya? 50. Maka harusnya frekuensi samplingnya itu 100. Baru dapat tuh. Nah, kalau 100 bisa dipakai di sini, bisa dipakai di sinyal pertama. Dua-duanya akan menghasilkan sinyal diskrit yang berbeda juga. Tapi ini sinyalnya beda asalnya, kok jadi sama gitu. Nah, ini gara-gara frekuensi samplingnya tidak memenuhi syarat Nyquist rate tadi. Jadi perhatikan nih, X1N sama dengan X2N. Nah, ini dapat disimpulkan Fs40 ya, sinyal yang F250Hz ini alias ya, dari F1. Gitu. Jadi frekuensi yang ini untuk sinyal yang kedua ini adalah alias dari frekuensi di sinyal yang pertama. Ini alias tadi. Ya. Nah, ini berbahaya ya. Demikian juga nanti kalau misalkan ada FK sama dengan 10 ditambah FSK ini akan berulang. Itu akan jadi alias. Oleh karena itu ini Nyquist rate ini penting supaya tidak menghasilkan cacat aliasing sebutnya. Cacat aliasing. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ilustrasikan ini sinyal pertama nih yang ini yang jarang misalkan ya. Kemudian kita sampling dapat di sini, kemudian dapat di sini, terus dapat lagi di sini, dapat di sini misalkan. Jadi kalau digambarkan bentuknya begini, begini, terus begini dan begini di bawah. Nah, ini kalau disampling misalkan yang gede, terus yang kecil disampling lagi, yang kecil disampling dengan kecepatan frekuensi sampling yang disamain misalkan. Dapat di sini. Sama kan bentuknya. Dapat lagi di sini di titik potong ini, dapat nih yang kecil di sini. Dia dapat lagi di sini. Nah, jadinya bentuknya begini sama-sama dua-duanya. Kan bingung nanti kalau rekonstruksi. Ini jadi kemana gitu kalau direkonstruksi. Ini tuh sinyal aslinya yang kayak gimana. Nah, ini yang disebut dengan cacat aliasing. Makanya Nyquist memperkuat batasan 2 kali Fmax itu. Oke, sampai sini dulu ya kita pembahasannya. Kelamaan kebanyakan khawatir muntah nanti. Ada yang bertanyakan dulu silakan. Silakan Anda baca-baca lagi ya perlahan-lahan. Karena pertemuan tatap muka ini apalagi online gini nggak bisa maksimal lah pastinya ya. Kita nggak bisa interaktif betul-betul. Apalagi kamera mati semua juga ini. Nggak tahu juga saya ini nyimak nggak. Zaki nyimak nggak Zaki? Nyimak, Pak. Rizky Ramdhani nyimak nggak? Nyimak Pak, nyimak. Nyimak, Pak. Nyimak Pak. Iya, nanti akan ada keluar ini di UTS-nya tentang aliasing begini. Salah satunya ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Punten, izin bertanya Pak. Kan tadi kalau filternya itu yang dipakai itu yang low ya Pak, LFH. Kalau misalkan dipakai yang high Pak gimana Pak? Tergantung. Kalau frekuensi yang dipakai itu tergantung kebutuhan. Bisa pakai band pass, bisa pakai low pass. Itu dua itu yang paling banyak dipakai.
Tergantung kebutuhan, nanti kebutuhannya untuk apa dulu. Bisa frekuensi low, bisa band pass. Jadi tidak bisa pakai yang ini. Itu tergantung kebutuhan. Butuhnya low pass apa band pass gitu. Gitu ya. Setiap ini beda-beda kebutuhannya, setiap kasus. Anda bisa explore lagi juga nanti kapan low pass digunakan, kapan band pass digunakan dalam proses digitalisasi. Kita bahas samplingnya dulu nih sebelum ke rekonstruksi. Kalau low pass band pass kan itu udah masuk ke tahapan berikutnya lagi nanti. Ini cacat yang pertama. Kemarin kita sudah bahas ya proses digitalisasi yaitu sampling dan kuantisasi itu menghasilkan error. Nah, di sampling akan menghasilkan error sampling kalau tidak mengikuti teorema sampling. Nanti di kuantisasi juga akan menghasilkan error kuantisasi. Nanti kita lihat seperti apa error kuantisasi. Kalau di sampling, error sampling itu ya terjadi ketika tidak memenuhi Nyquist rate gitu ya. Frekuensi samplingnya tidak memenuhi Nyquist rate. Nyquist rate itu adalah 2 kali Fmax. Jadi Nyquist ini melakukan pembuktian ya, terhadap teorema yang diusulkan oleh Shannon. Teoremanya dari Shannon, tapi Nyquist ini melakukan pembuktian dan menegaskan langsung 2 kali Fmax. 2 kali Fmax itu sebetulnya muncul, ditegaskan dan dibuktikan oleh Nyquist. Sehingga disebutnya Nyquist rate. Tapi teorema samplingnya sendiri itu Shannon. Nanti saya kirim bahannya untuk sekalian Anda baca-baca selanjutnya juga ya. Nah, selanjutnya masih ada contoh lain. Nah, ini contoh lain ya. Sering ngehang ini PowerPoint-nya. Karena banyak image ini. Ini nanti ada contoh lain yang bisa Anda baca dulu sendiri ya. Nah, di sini cari frekuensi sampling minimum untuk menghindari aliasing. Terus yang kedua ini kasusnya A dan B. Nah, nanti akan ketemu nih ya, supaya tidak aliasing bagaimana. Contoh berikutnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Bisa Anda baca-baca dulu nanti kalau sudah saya kirimkan ini. Kalau gitu tutup dulu sampai di sini. Nanti akan saya share. Dan kelas A jangan lupa nanti ngabsen sesuai jadwal ya. Oh iya Pak, punten Pak, mungkin sekalian, kan yang waktu minggu kemarin kan INOS itu error ya Pak. Nah kalau yang absensi itu gimana ya Pak jadinya? Oh iya kelas PSD. Enggak, kalau yang kemarin itu kan ini nanti kan belum saya ganti ya. Yang kemarin itu kan saya janji mau ganti pakai voice note. Betul, Pak. Nah, itu nanti dari voice note itu. Nanti kalau udah saya kirim ya PowerPoint-nya, ya Anda simak selanjutannya dari slide keberapa. Nanti yang tadi kan ada terusannya. Nanti simak sambil mendengarkan penjelasan melalui voice note. Setelah itu nanti absen. Tolong dibantu oleh Kosma yang sudah menyimak. Nah, misalkan isi absennya oleh Kosma di absen nanti. Nanti saya kirimkan voice note-nya. Belum sempat rekamannya karena padat sekali kemarin Sabtu Minggu Cianjur kan saya. Jadi dari Sabtu saya kemarin Cianjurnya. Jadi absennya dari nanti ya, di data setelah nyimak voice note. Ganti yang kemarin itu. Karena yang kemarin kan error INOS-nya. Jadi mata soldernya sudah berjalan sekarang ini. Sudah, Pak. Bentuknya gimana tuh online gini? Asa nggak asik banget ya. Iya. Iyalah, mudah-mudahan. Yang penting dapat inilah, mereka dapat insight-nya, dapat pembelajarannya gitu, dapat poinnya.
Kalau sudah kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.